Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Kelompok lebih dari 10 pembudidaya segera menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata Suke. Mereka sangat ketakutan dan tidak ada yang berani berbicara. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 160 poin bertindak tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 190 poin bertindak tangguh. Mendengar pemberitahuan yang sudah dikenal karena berhasil bertindak tangguh, Suke diam-diam senang. Baik, hari ini, aku, Raja yang tangguh akan menanggung ini dan menjadi roh pedang legendaris. Haha, saya tidak memintanya, kalian semua telah salah mengira saya untuk itu, pikirnya, terkikik dalam benaknya. Para pembudidaya elit lainnya bingung apa yang harus dilakukan. Tapi Lin Guan dari Spirit Treasures Pavilion tiba-tiba punya ide. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang yang mempesona dari cincin penyimpanannya. Itu adalah pedang bintang 6 yang tajam, kuno. Meskipun memiliki sejarah panjang, itu masih sangat tajam. Banyak pembudidaya elit yang khawatir. Lin Guan dengan hormat mengangkat senjata bintang 6 di depan Suke, dengan ekspresi sedih. Lord Sword Spirit, nama saya Lin Guan. Hari ini saya menemukan pedang ini di Sword Katakom ini. Awalnya saya ingin mengembalikan ini ke tempatnya, tetapi, saya diminta oleh kelompok orang ini untuk menyerahkan pedang itu kepada mereka. Sehingga mereka bisa menyenangkan seorang kultivator elit yang merupakan pendekar pedang legendaris. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan pedang ini. Mohon maafkan kecerobohan saya. Sialan, betapa tak tahu malu. Orang ini bisa berakting dengan sangat baik. Seperti halnya Suke, para pembudidaya elit yang hadir semuanya marah dalam pikiran mereka. Lin Guan ini memutarbalikkan perilaku merebut pedangnya menjadi cerita yang begitu segar dan halus. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa melakukannya? Suke berkomentar dalam hatinya, pemuda ini memiliki masa depan yang cerah. Dia bertindak begitu kurang ajar di usia yang begitu muda. Di tahun-tahun mendatang, keterampilan aktingnya yang tangguh dan tidak tahu malu bahkan mungkin meningkat menjadi setara dengan saya, Raja bertindak tangguh. Suke menahan tawanya sambil berpura-pura serius dan misterius. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, oh, apakah ini benar? Lord Sword Spirit, jangan percaya padanya. Orang ini jahat dan licik, dia jelas menginginkan pedang itu untuk dirinya sendiri. Kami ingin menghentikannya, jadi kami mengejarnya sampai ke sini, dan tanpa sengaja mengganggumu, Lord Sword Spirit. Petik 2. Ya, Dewa Pedang Roh, tolong percaya kami. Jangan percaya kata-kata penjahat, Lord Sword Spirit. Para pembudidaya elit memprotes kata-kata Lin Guan. Jika roh pedang mempercayai Lin Guan, bukankah itu berarti mereka bersalah karena niat membunuh dan menjadi penjilat? Pada saat ini, mereka telah yakin bahwa entitas di depan mereka benar-benar roh pedang, karena tidak mungkin memiliki kehendak pedang seperti itu. Ini karena hanya pembudidaya panggung bayi asli yang diizinkan masuk ke katakombe pedang. Selain itu, pedang sekuat itu hanya bisa disulap oleh para kultivator di tahap pelatihan Void. Oleh karena itu, dari sudut pandang mereka, entitas di depan mereka, yang memiliki keinginan dan aura pedang yang luar biasa, pastilah roh pedang legendaris. Dan seseorang sama sekali tidak bisa memprovokasinya. Siapa yang berani menyinggung roh pedang di katakombe pedang? Tidak akan, jika mereka masih ingin melanjutkan hidup. Oleh karena itu, semua pembudidaya elit ini harus menyelamatkan diri dengan memprotes Lin Guan dan memohon Suke untuk tidak mempercayai kata-kata Lin Guan. Lin Guan sendirian. Dia tidak dapat berbicara terlalu banyak dan menjadi khawatir juga. Lord Sword Spirit, tolong ambil pedang ini agar orang-orang ini tidak bisa mendapatkannya, dia berteriak putus asa. Yang lain mengikutinya dengan berteriak, Tuan Roh Pedang, jangan percaya padanya. Jelas bahwa dia tahu dia dalam masalah, dan itulah mengapa dia menyerahkan pedang. Tepat, sangat beruntung kamu muncul tepat waktu. Kalau tidak, pedang berharga ini akan diambil olehnya. Roh Pedang Lord yang perkasa tidak akan mendengarkan fitnah seperti itu. Diselimuti oleh wasiat pedang, mengawasi dari mana dia berada, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan mulutnya berkedut setelah mendengar kata-kata para pembudidaya. Sungguh sekelompok bajingan tak tahu malu. Apakah mereka yang disebut elit dan jenius dari sekte dan faksi? Mereka semua sama. Kesunyian, dia langsung membentak. Astaga,
Mereka semua segera menutup mulut mereka. Semua orang panik dan buru-buru membungkuk, Tuan Roh Pedang, mohon ditenangkan. Suke melayang di udara untuk sementara waktu, seolah-olah dia sedang memeriksa satu persatu. Setelah itu, dia mulai berbicara perlahan. Ini hanya senjata bintang 6. Di mata Roh Pedang ini hanyalah sepotong sampah. Namun, dengan memperebutkan potongan sampah ini, kalian semua membangunkanku dari tidurku. Ini adalah dosa besar. Petik 2. Meneguk. Semua pembudidaya muda menghirup udara dingin saat pikiran melintas di kepala mereka. Senjata bintang 6 adalah sampah? Masuk akal, karena Lord Sword Spirit mungkin telah melihat senjata bintang 9. Dia tidak akan terganggu dengan senjata bintang 6 belaka. Pemilik katakombe pedang ini adalah Roh Pedang. Semua senjata di sini milik Lord Sword Spirit. Hanya satu kalimat dari Suke membuat semua pembudidaya muda gemetar ketakutan. Suke membuka mulutnya lagi. Dia mulai berbicara tanpa emosi. Namun, karena kalian semua dapat memasuki Sword Katakom, itu berarti semua orang di sini memiliki bakat pedang yang cukup. Karena pengabdian saleh yang ditunjukkan setiap orang terhadap budidaya pedang, roh pedang ini dapat menyelamatkan hidup kalian. Semua orang merasa sangat lega setelah mendengar kalimat itu. Terima kasih, Tuan Roh Pedang, kata mereka serempak. Selama Roh Pedang tidak marah dan memilih untuk tidak menghukum mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang hidup mereka. Satu pukulan dari Roh Pedang akan lebih dari cukup untuk mengirim mereka semua ke neraka. Suke menganggukkan kepalanya dengan puas, berpura-pura menjadi orang tua yang tegas dan bijaksana. Kalian semua berbakat, jadi selama kamu fokus pada budidaya pedang, masa depanmu akan cerah. Kerumunan mendengarkan dan bersukacita di dalam hati mereka. Wow! Lord Sword Spirit benar-benar memuji kami semua dan memberitahu kami bahwa kami berbakat. Benar saja, kami adalah elit. Tepatnya, kami adalah pembudidaya pedang elit. Lin Guan dari Spirit Treasures Pavilion tiba-tiba berlutut. Dengan nada pengabdian yang ekstrim, dia berteriak, Tuan Roh Pedang, sepanjang hidupku, kultivasiku berputar di sekitar pedang. Maukah kau membiarkanku mewarisi kehendak pedang tertinggimu? Aku benar-benar ingin belajar keterampilan pedang darimu, jadi tolong ambil aku sebagai muridmu. Para pembudidaya muda lainnya mendengarkan dengan mata terbuka lebar. Hanya dalam beberapa detik, semua pembudidaya elit mengikuti dan berlutut. Tuan Roh Pedang, kami ingin belajar keterampilan pedang darimu, tolong terima kami sebagai muridmu. Anda ingin belajar bagaimana menjadi pelit dari saya? Kalian semua ingin belajar menjadi pelit? Bermimpilah, itu tidak benar. Sial, kalian semua yang murahan, semua keluarga kalian pelit. Alis Suke berkerut dan mulutnya berkedut secara signifikan. Tapi dia tidak bertindak. Dia tetap acuh tak acuh dan mempertahankan sikapnya yang tinggi dan perkasa, melihat dengan cermat para pembudidaya elit. Setelah beberapa waktu, dia berbicara perlahan. Bakatmu memang mengesankan. Memang, penemuan ini telah memungkinkan roh pedang ini untuk mempertimbangkan prospek memiliki murid. Para pembudidaya elit sangat gembira, wajah mereka penuh antisipasi. Entitas macam apa roh pedang itu? Itu adalah makhluk tertinggi yang telah bertahan sejak zaman kuno. Jika seseorang dapat mempelajari beberapa teknik budidaya pedang, mereka mungkin tidak cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan, tetapi mereka pasti akan cukup tahu untuk melampaui Ye Changfeng, yang disebut pendekar pedang legendaris. Tiba-tiba, semua orang memiliki keinginan untuk berlutut di tanah dan berteriak, pilih aku, pilih aku, pilih aku, tetapi mereka khawatir bahwa teriakan dan teriakan seperti itu akan menimbulkan murka roh pedang, dan memilih untuk tidak melakukannya. Melaksanakan. Roh pedang ini telah menghitung bahwa dalam hidup ini, hanya 2 orang yang memiliki hubungan denganku, kata Suke. 2 orang? Siapa mereka? Kerumunan menatap mereka yang seharusnya menjadi dewa pedang roh, mata penuh harapan. Apakah kamu pernah bertemu dengan seorang pemuda bernama Takumi Fujiwara? Suke bertanya dengan santai, matanya setengah terbuka. Kelompok pembudidaya elit bingung. Takumi Fujiwara, siapa itu? Tuanku, saya belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Bolehkah saya bertanya mengapa tuanku ingin melihatnya? Saya tidak akan beristirahat sampai saya melakukan segalanya untuk menyelesaikan perintah Lord Sword Spirit. Lin Guan adalah orang pertama yang berbicara lagi. Jelas pria ini lebih pintar dari kelihatannya. Ada seorang pemuda bernama Takumi Fujiwara, kata Suke terus terang. Dia adalah pengemudi dari fraksi surga yang meledak.
Dia adalah pria yang jujur dan tulus tanpa satupun tulang buruk di tubuhnya, seorang pria yang menghormati yang tua dan memuja yang muda. Lebih jauh lagi, pemuda ini memiliki bakat hebat, yang memiliki tidak pernah terdengar selama berabad-abad. Saya ingin menerima dia sebagai murid langsung saya. Apa? Seluruh kerumunan terkejut. Apakah Lord Sword Spirit tertarik pada seseorang? Dan dia bahkan ingin menjadikan orang ini sebagai murid langsungnya? Sial, itu berarti hanya ada satu tempat lain yang tersedia untuk kesempatan menjadi murid Lord Sword Spirit. Banyak pembudidaya tiba-tiba menjadi gugup dan merenungkan apakah mereka sendiri adalah orang yang jujur dan tulus, atau apakah mereka memiliki tulang yang buruk di tubuh mereka, atau apakah mereka cukup memuja yang tua dan juga menghormati yang muda. Ataukah menghormati yang tua dan memuja yang muda? Sebagian besar dari mereka merasa kempes begitu mereka memikirkannya. Lagi pula, orang-orang ini adalah dari dunia kultivasi. Mereka telah lama membuang kebiasaan dan nilai-nilai duniawi ini sejak lama. Selain itu, hal yang paling dekat dengan prinsip yang mereka jalani adalah, lebih baik kamu mati daripada aku, jadi kebajikan apa yang bisa mereka harapkan untuk dimiliki? Jadi, kebanyakan dari mereka menghela nafas dengan penyesalan. Beberapa menyesali saat mereka terbang melalui desa pegunungan dan melihat seorang lelaki tua berjuang untuk membawa ember air yang berat, namun mereka tidak melakukan apapun untuk membantu. Beberapa menyesali saat mereka menemukan seorang bocah nakal yang tersesat di hutan, tetapi tidak langsung membantu mereka keluar. Mereka semua menundukkan kepala karena malu. Untuk pertama kalinya, mereka semua berhubungan dengan hati nurani mereka. Aku bisa merasakan, lanjut Suke, bahwa pemuda bernama Takumi Fujiwara menghilang secara misterius setelah memasuki katakombe pedang. Oleh karena itu, jika kamu keluar dan menemukannya, kamu harus merawatnya, mencintainya, dan memperlakukannya sebagai saudara laki-laki. Memperlakukannya sebagai saudara? Semua orang tercengang untuk beberapa saat. Apa yang baru saja dikatakan Lord Sword Spirit barusan? Mungkinkah itu berarti? Saya kira Anda semua sudah menebak maksud saya, kata Suke dengan nada paling sederhana. Ya, orang yang dapat menemukan Takumi Fujiwara dan membawanya kepadaku, Dewa Pedang Roh, akan menjadi murid langsungku juga, dan aku akan mewariskan seni pedang tertinggi kepadamu. Wajah mereka semua bersinar mendengar kata-kata Suke. Mata mereka semua berkilauan dari wahyu. Mereka bisa menjadi murid Lord Sword Spirit hanya dengan menemukan orang Takumi Fujiwara ini? Astaga, jadi ini akan menjadi ujian besar yang akan digunakan oleh Lord Sword Spirit untuk menentukan siapa yang cukup layak untuk menjadi muridnya. Banyak dari mereka sekarang penuh harapan lagi. Mereka akan memiliki keraguan serius tentang diri mereka sendiri jika Lord Sword Spirit telah memilih seorang murid berdasarkan prestasi dan kebajikan, tetapi dalam kasus ini, tampaknya mereka semua masih memiliki kesempatan. Jangan khawatir lagi, tuanku. Saya tidak akan beristirahat sampai saya menemukan saudara saya Fujiwara. Betapa tak tahu malunya dirimu. Sejak kapan Fujiwara menjadi saudaramu? Berhentilah bertengkar, kalian berdua. Akulah yang akan menjadi saudara Fujiwara. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi salah satu leluhurku memiliki nama keluarga Fujiwara, jadi jangan buang waktumu untuk bertarung denganku. Pria ini, Takumi Fujiwara, kemungkinan besar adalah kerabat jauhku. Seluruh kelompok kemudian pecah menjadi suara pertengkaran dan obrolan. Beberapa hal yang masuk akal dikatakan, dan banyak omong kosong yang dimuntahkan. Untuk bersaing mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai murid Lord Sword Spirit, semua pendekar pedang berbakat dari faksi dan sekolah yang berbeda semuanya tampaknya menjadi tidak tahu malu. Tapi dia menahan diri dan tetap diam, mempertahankan tingkah laku yang luhur dari bertindak keras dan dengan tenang melayang ke sana kemari. Kemanapun dia pergi, aura di sekelilingnya mengembun menjadi pedang, mengubahnya menjadi sosok yang sangat mendominasi. Bab ini diperbarui oleh FreeWeb, CM. Sekarang, Suke kecanduan permainan berpura-pura menjadi Dewa Pedang Roh. Namun, di mata semua orang di sana, situasinya sangat serius. Masing-masing curiga terhadap yang lain, takut kesempatan mereka untuk dipilih oleh Lord Sword Spirit menjadi muridnya akan dirampok oleh orang lain. Mereka masing-masing berfantasi tentang hari di mana mereka akan menjadi murid langsung dari Lord Sword Spirit dan menerima seni pedang yang kuat darinya. Ketika itu terjadi, mereka pasti akan maju sepenuhnya di dunia kultivator tanpa masalah. Tuan Roh Pedang, kami harus mohon izinmu sekarang untuk pergi mencari Fujiwara, kata semua orang bersemangat, masing-masing tidak sabar untuk menjadi orang yang menemukan pria bernama Takumi Fujiwara.
Tunggu. Suke memanggil dengan suara yang tidak terlalu mendesak atau terlalu tenang. Aku telah tidur selama puluhan ribu tahun, jadi aku harus menyerap lebih banyak Sword Essence dari pedang kuno yang berharga. Setelah kamu menemukan pria itu, jangan lupa untuk membawa pedang kepadaku juga, mengerti? Semua pria menatapnya dengan kaget dan tidak percaya. Apakah roh pedang mengkonsumsi esensi pedang dari pedang? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Tuanku, tolong ambil pedang kualitas bintang 6 ini, kata Lin Guan, melihat kesempatannya untuk menonjol dan membedakan dirinya dari yang lain. Dia mencabut pedang yang membuatnya mendapat masalah sebelumnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Suke. Bagus. Bagaimanapun juga, kamu bukan pendekar pedang yang buruk. Aku akan mengingatmu sekarang. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan Takumi Fujiwara, kamu masih dapat kembali menemuiku. Ayo. Aku akan memberikanmu pepatah ilmu pedang ini kepadamu sebagai hadiah pertamaku. Suke menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya pada pria itu dan dengan cepat memasukkan pedang ke dalam tasnya. Pada saat yang sama, dia mengacak-acak beberapa kata acak di kepalanya untuk membuat pepatah ilmu pedang, sesuatu seperti tidak ada yang mengalahkan kecepatan dalam seni bela diri, dan mentransfernya ke dalam pikiran Lin Guan. Terima kasih, Tuan Roh Pedang. Segalanya menjadi jauh lebih baik bagi Lin Guan daripada yang dia duga. Dia sebenarnya telah menerima pepatah ilmu pedang dari roh pedang sendiri. Sementara itu, semua orang menjadi lebih dari sedikit gelisah dengan adegan yang baru saja dibuka. Lord Sword Spirit telah tidur selama ribuan dan ribuan tahun, tentu saja dia akan kelaparan sekarang. Itu berarti bahwa siapapun yang bisa memberi Lord Sword Spirit pedang berkualitas tinggi sekarang juga akan memiliki jalan yang pasti menuju rahmat baiknya. Maka, beberapa pendekar pedang tiba-tiba berjalan ke Suke, mengeluarkan beberapa pedang dari cincin penyimpanan mereka dan menyerahkannya kepadanya. Tuanku, pedang ini adalah harta berharga keluarga kerajaanku. Ini juga pedang kualitas bintang 6. Terimalah, tuanku, ini juga pedang kualitas bintang 6. Begitu juga milikku, tuanku. Pada saat itu, setumpuk pedang diletakkan di depan Suke, dan masing-masing pedang ini memiliki kualitas bintang 6. Mereka semua sangat berharga dan berharga sehingga orang-orang akan berperang dan menumpahkan sungai darah hanya untuk mendapatkannya. Namun sekarang mereka semua akan menjadi milik Suke. Tapi seberapa baik para bajingan ini menyembunyikan pedang berharga mereka? Mereka semua bertindak sangat sederhana dan tidak menunjukkan banyak potensi dalam keterampilan mereka. Seandainya Suke tidak menggunakan kesempatan ini untuk menipu mereka semua, dia tidak akan menyangka salah satu dari mereka memiliki pedang berkualitas tinggi seperti itu. Jelas, seni pedang tertinggi jauh lebih berharga bagi pendekar pedang ini daripada pedang berkualitas tinggi bintang 6. Tidak buruk sama sekali, seru Suke. Ini semua adalah pedang bintang 6. Aku akan menerima kalian semua sebagai muridku. Ayo, aku akan memberikan pepatah ilmu pedang kepada kalian semua. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, itu masih mengandung kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu dan tak ternilai. Petik 2. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. 190 poin tangguh bertindak dihargai. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. 230 poin tangguh bertindak dihargai. Ekspresi Suke tidak berubah bahkan ketika dia mendengar dering notifikasi dari sistem. Dia tetap dalam karakter dan terus bertindak keras seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Namun, sebenarnya, Suke sangat gembira. Dia sekarang hampir memiliki 10 pedang berharga bintang 6 berkualitas tinggi. Lebih penting lagi, yang lain juga sama bahagianya dengan Suke. Mereka semua merasa terhormat untuk diterima sebagai murid roh pedang. Mereka semua berlutut dan secara bersamaan berkata, kami memberi hormat kepada tuan kami, Tuan Roh Pedang. Bangun dan pergi temukan saudaramu Fujiwara dan bawa dia kembali ke sini, kata Suke, mengangguk pada pendekar pedang itu sebagai persetujuan. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk menandakan pemecatan mereka. Baik tuanku, rombongan laki-laki itu kemudian pergi dengan penuh semangat di hati mereka, harapan mereka disematkan pada laki-laki bernama Takumi Fujiwara, ini. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menemukan pria itu, dan mereka kemudian akan diterima sebagai murid langsung Lord Sword Spirit, posisi yang pasti akan membawa mereka banyak kemajuan dan kemakmuran di dunia kultivator selama sisa hidup mereka. Sementara itu, Suke tersenyum licik saat dia bersembunyi di bayang-bayang menyaksikan para pria itu pergi.
Begitu mereka semua pergi, dia tertawa terbahak-bahak. TSK, sepertinya aku akan segera mendapatkan gelombang tsunami yang hebat dari poin tangguh bertindak. Kerumunan mereda dan Suke kembali ke terowongan diam-diam dan melemparkan potongan besi yang rusak, gumpalan jiwa roh pedang ke dalam penyimpanan sistem. Segera, cahaya yang menutupi seluruh tubuhnya menghilang, bersama dengan kehendak pedang. Semuanya kembali normal dan Suke bisa terlihat jelas sekali lagi. Suke memanggil sistem dan matanya tertuju pada potongan besi yang rusak di penyimpanannya. Dia tercengang ketika dia melihat pengenalan gumpalan jiwa itu. Besi patah misterius. Disegel dengan gumpalan jiwa dari roh pedang kuno, sangat lemah, berisi seni pedang tertinggi. Hanya roh pedang lengkap yang akan memungkinkan tuan rumah untuk mewarisi seni pedang tertinggi. Catatan, item ini dapat didaur ulang ke sistem untuk mendapatkan hadiah pertukaran 100.000 poin esensi pemurnian peralatan. Suke sangat terkejut sehingga dia tersentak. TSK, potongan besi yang rusak ini sebenarnya bisa ditukar dengan 100.000 poin esensi pemurnian peralatan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya? Jelas, dia telah berhasil menuai hadiah besar kali ini. Sepotong besi pecah yang mengandung gumpalan jiwa yang begitu lemah masih memiliki nilai yang begitu tinggi. Jika dia bisa mendapatkan roh pedang yang lengkap, itu berarti poinnya akan melambung ke langit. Suke menjadi sangat bersemangat. Makhluk dari dinding batu itu baru saja memberinya hadiah yang luar biasa. 5.000 poin tangguh bertindak itu telah dihabiskan dengan baik. Baru saja sementara dia berpura-pura menjadi roh pedang, dia telah berhasil mendapatkan lebih dari 1.000 poin tangguh bertindak. Dia percaya bahwa jika dia bekerja keras, dia pasti akan segera mendapatkan kembali 5.000 poin tangguh bertindak. Bersikap tegar adalah bisnis besar yang harus selalu ia kerjakan tanpa penundaan setiap saat. Terutama karena dia adalah raja yang bertindak tangguh, dia harus memastikan bahwa dia harus bersikap keras setiap hari atau membuka jalan menuju lebih banyak kesempatan untuk bertindak tegas. Jadi, setelah Suke meletakkan potongan besi di penyimpanannya, dia mengeluarkan cermin dan mulai mempraktikkan ekspresi yang akan dikenakan oleh remaja yang lugu, naif, dan menggemaskan. Tidak lama kemudian, dia meletakkan cermin itu. Sekarang, dia menyerupai seorang remaja cantik yang berperilaku naif dan hidup, berjalan melalui terowongan. Di sisi lain, dua pembudidaya baru saja memasuki Sword Catacomb. Mereka adalah dua pembudidaya elit yang kepada siapa Suke telah mengembalikan pedang kuno mereka. Salah satu dari mereka memiliki bakat bawaan yang kuat dalam budidaya pedang, karena dia telah menerima dua pedang kuno dari gundukan pedang. Setelah mereka berdua memasuki Sword Catacomb, yang satu berjalan di depan dengan yang lain mengikuti di belakang dan secara kebetulan, mereka juga melewati dinding batu tempat Suke sebelumnya berlama-lama. Kalian berdua, beraninya kamu lewat di depan dewa ini tanpa berlutut? Makhluk di dalam dinding batu meraung pada dua pembudidaya muda. Siapa itu? Kedua pembudidaya elit menghentikan langkah mereka sekaligus dan sekarang waspada, melirik ke sekeliling mereka. Makhluk di dalam dinding batu itu menertawakan mereka dengan dingin. Dewa ini adalah keturunan naga sihir kuno dari alam spiritual. Kalian berdua makhluk seperti semut berani mengabaikanku? Naga sihir kuno dari alam spiritual? Kedua pembudidaya elit bingung. Setelah jeda singkat, pembudidaya elit yang memiliki dua pedang kuno mencibir dan langsung berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Suaranya terdengar agak jauh kemudian, ini pasti lelucon Takumi Fujiwara dari fraksi surga yang meledak. Kultivator elit lainnya mengangkat alis ketika dia mendengar kata-kata temannya. Dia menyeringai dan pergi juga. Makhluk di dalam dinding batu itu membeku sesaat, lalu menjadi bingung. Hei anak muda, jangan pergi, dia berteriak. Apakah dewa ini menakuti kalian berdua? Sialan, kembali ke sini. Apakah Anda membawa air pemurnian? Katakan sekarang. Sial, dewa ini tidak ingin menjilat selama 2000 tahun lagi. Lidahku menjadi tebal. Kamu bajingan, jangan biarkan dewa ini melihat kalian berdua lagi. Kedua pembudidaya elit menutup mata terhadap semua ini. Dari pendapat mereka, klaim naga sihir kuno dari alam spiritual adalah omong kosong. Jika entitas ini benar-benar naga sihir kuno, apakah itu akan disegel di katakombe pedang? Mereka sangat yakin bahwa itu hanya membual dan mengada-ada. Dan gaya itu, terlalu mirip dengan Takumi Fujiwara dari fraksi surga yang meledak. Mungkin dia telah menempatkan sesuatu di sana untuk mengerjai orang. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mengabaikannya. Jadi mereka berbalik dan berjalan pergi,
mengabaikan tangisan di belakang mereka. Pada saat yang sama, Suke yang polos dan naif, telah melewati gua lava dan berjalan di sepanjang terowongan lain untuk terus masuk lebih dalam ke tanah. Tidak lama kemudian, dia melihat beberapa pembudidaya elit yang secara acak menjelajahi sekitar. Beberapa dari mereka mencari warisan pedang, beberapa mencari pedang berharga dan beberapa mencari Takumi Fujiwara. Suke tetap tidak menonjolkan diri kali ini saat dia berpura-pura menjadi seorang kultivator yang tidak berpengalaman dan naif yang tidak tahu apa-apa tentang kenyataan pahit dunia. Dalam kondisi seperti itu, ditambah dengan wajahnya yang sudah muda dan cantik, dia benar-benar menipu. Ketika dia mencapai tempat di mana ada banyak kultivator, Suke melihat seorang kultivator elit yang lebih muda dan dia dengan sopan memberi jalan kepadanya sambil tersenyum, "Adik laki-laki, kamu pergi dulu." Ketika dia bertemu dengan kultivator yang lebih tua darinya, dia akan menyapa mereka dengan mengatakan, "Salam, senior." Ketika dia melihat tempat yang sepertinya berisi pedang berharga, dia bahkan akan memperingatkan semua orang dengan mengatakan, "Rekan-rekan pembudidaya, tolong lihat, ada sesuatu yang berkilau di depan, itu mungkin pedang yang berharga." Tiba-tiba, para pembudidaya elit berkerumun ke tempat itu. Perilaku semacam ini segera menarik banyak perhatian orang, dan banyak pasang mata tertuju padanya. Menghormati senior, jujur, polos dan naif? Sial, apakah dia saudara Fujiwara? Hei, apa yang kamu katakan? Kamu tidak bisa memanggilnya saudara laki-laki Fujiwara begitu saja? Sekelompok orang mulai berdebat dan berkumpul di sekitar Suke, mengelilinginya sepenuhnya tanpa celah di antara kerumunan. Mereka semua memandangnya, memaksakan diri untuk memeras keramahan dan senyum harmonis mereka. Adik laki-laki, seorang kultivator elit terbatuk. Dia sangat ingin menyenangkannya. Tidak, saudara yang tampan, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Suke berkedip dengan sikap yang agak lemah lembut. Matanya yang besar dan polos berkibar dan dia menjawab dengan hati-hati, "Saya Takumi Fujiwara dari fraksi surga yang meledak. Bolehkah saya tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, senior?" "Apa? Ini benar-benar kakak Fujiwara?" Kerumunan itu tercengang, dalam sukacita. "Sial, kami berusaha sangat keras untuk menemukannya, namun dia baru saja ada di sekitar kita selama ini. Kakak Fujiwara, ayo, junior ini akan membawamu untuk menemukan Grandmaster kami sekarang. Pergilah, jangan sentuh saudaraku Fujiwara." "Sialan, kalian semua pergi, jangan menakuti saudaraku Fujiwara. Brengsek, kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Kakak Fujiwara, jangan repot-repot dengan mereka, ikuti aku juniormu." Dalam waktu singkat, kelompok orang ini berdebat dan bertengkar di antara mereka sendiri, tetapi tidak ada yang berani menarik Suke karena mereka khawatir dia akan kesal. Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk meninggalkan kesan yang baik pada Suke sehingga dia akan mengikuti mereka. Bahkan ada beberapa pembudidaya wanita. Ketika mereka melihat sikap Suke yang menggemaskan dan polos, mereka tidak dapat menahan naluri keibuan mereka dan memaksa masuk ke kerumunan, menekan kepala Suke ke dada penuh mereka. "Jangan takut, saudara Fujiwara," kata mereka dengan nada mendominasi. "Junior ini akan membawamu ke Grandmaster sebagai gantinya." Suke sangat senang, tetapi dia masih memasang ekspresi polos. Tangannya dengan kuat mencengkeram beberapa pembudidaya wanita cantik di sekitarnya dan dia berbicara dengan suara rendah, "Nona-nona, tolong jangan seperti ini, pria dan wanita tidak dapat saling menyentuh jika tidak perlu." "Tidak apa-apa, kita akan menjadi murid roh pedang." "Kakak Fujiwara, kamu sangat imut. Tidak heran roh pedang sangat menghargaimu. Tipe orang yang sederhana dan baik hati ini akan bisa berlatih kultivasi pedang dengan sepenuh hati tanpa gangguan. Ayo saudara, ayo cari tempat yang lebih tenang untuk berbicara." Beberapa pendekar wanita berkerumun di sekitar Suke dan hampir meremasnya dari kerumunan. Pendekar pedang lainnya tidak puas ketika mereka melihat apa yang terjadi dan segera memarahi para wanita. "Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Kamu akan menodai sifat polos Fujiwara jika kamu terus seperti ini. Itu benar, Fujiwara adalah orang yang baik dan lembut, dan kalian semua menggunakan tipu muslihat untuk merayunya." "Itu tidak benar. Ini konyol. Jika Lord Sword Spirit mengetahuinya, dia pasti akan menghukummu atas apa yang telah kamu lakukan. Cepat, lepaskan Fujiwara. Dia pria yang sederhana dan jujur dan dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini." Kata-kata dari kerumunan ini sangat menyenangkan Suke. Hatinya tergerak oleh perlakuan baik yang dia terima dari sesama pendekar pedang. Sepertinya ada beberapa orang yang benar-benar mengenalnya.
Akhirnya, dia menemukan orang-orang yang tidak akan salah menilainya karena penampilannya yang sangat memukau. Akhirnya, seseorang telah melihat melalui penampilan yang sangat tampan ini dan hanya melihatnya sebagai pemuda yang murni, polos, dan jujur seperti dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, dia bertemu teman sejatinya. Suke memang sangat senang. Pada saat yang sama dia menyandarkan kepalanya lebih dekat ke dada lembut pendekar pedang di sekitarnya. Kemudian, ketika para pembudidaya perempuan menghadapi tuduhan yang dilontarkan kepada mereka dari kerumunan, mereka dengan tegas menjawab, "Sejak kapan kami merayu Fujiwara dengan tipu muslihat kami, dasar bajingan?" Itu benar, dasar bajingan busuk. Apakah kamu tidak menganggap kami dengan standar yang sama seperti yang kamu pegang sendiri? Kami hanya berusaha melindunginya agar tidak ditakuti oleh orang-orang sepertimu, bajingan. Itu benar. Jika kamu tidak mempercayai kami maka tanyakan saja pada Fujiwara sendiri apakah kami pernah mencoba merayunya. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Suke. Suke melambaikan tangannya dan tidak berusaha untuk menggerakkan kepala yang sedikit terlalu nyaman di dada seorang pendekar pedang. "Tenang, semuanya," katanya. "Saya baik-baik saja, jangan khawatir tentang saya. Tapi tolong, bisakah seseorang memberitahu saya mengapa semua orang mencari saya? Apa yang terjadi di sini?" Saat dia berbicara, dia memastikan untuk mengedipkan matanya dan membuatnya terlihat polos seperti anak kecil, memicu simpati dan pemujaan semua orang di kerumunan secara instan. "Fujiwara, Dewa Pedang Roh telah mengirim kami untuk menemukanmu," kata pendekar pedang yang memegang Suke di lengannya. "Kamu harus mengikutiku sekarang." Kemudian pendekar pedang lain dengan cepat meraih tangan Suke dan menyela, "Itu tidak benar. Dewa Pedang Roh telah mengirimku sendiri. Fujiwara, ikut aku, kita akan bertemu tuannya bersama-sama." "Omong kosong. Akulah yang sebenarnya dikirim oleh Lord Sword Spirit." Dasar bajingan tak tahu malu. Akulah yang ditunjuk dengan jelas oleh Lord Sword Spirit. Kerumunan turun ke dalam kekacauan lagi, dan tidak ada yang akan mengalah pada klaim mereka sebagai orang yang seharusnya membawa Suke ke roh pedang. Tetapi di tengah semua dorongan dan pertengkaran itu, Suke merasa benar-benar di rumah mengetahui bahwa semua orang berjuang untuknya. Ini bukan sesuatu yang bisa dia alami banyak di era di mana pria berlimpah dan wanita langka. Maka Suke jatuh ke dalam lamunan dan kebahagiaan, menikmati setiap detik dari apa yang terjadi di sekitarnya. Dia begitu murni dan polos selama ini, namun siapa yang mengira bahwa dengan bertindak sedikit tidak tahu malu sekali ini saja dia akan mendapatkan perhatian dari sistem dan menerima poin karena bertindak keras tanpa malu-malu. Oh, betapa tidak adilnya. Apa fitnah? Dia telah dijebak. Suke merasa bahwa dia telah salah menilai, dan dia sangat marah dan kesal karenanya. Tetapi bagaimanapun juga, dia sekarang telah secara resmi ditingkatkan dari Act of Tyrant menjadi Act of King. Gelarnya sekarang resmi, dia bahkan telah dianugerahi Big Act of King Bak, jadi hatinya senang dan bersemangat lagi. Tas besar biasanya datang dengan karakter khusus, jenis hadiah yang tidak didapat dengan mudah. Tapi saat itu, tepat pada saat Suke dengan bersemangat mengantisipasi membuka tas besar, dia mendengar desahan mencurigakan datang dari belakangnya. "Hei, Takumi Fujiwara, apa yang kamu lakukan sekarang?" Dua sosok muncul di tepi kerumunan. Itu adalah dua pendekar pedang yang telah memasuki Sword Katakom setelah dia. Mereka telah mendengar keributan di sini sejak mereka memasuki gua lava, jadi mereka bergegas untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, yang mereka temukan hanyalah Suke yang berpura-pura tidak bersalah dan menyembunyikan dirinya dalam pelukan pendekar pedang. Mereka berdua segera mengangkat alis mereka melihat pemandangan itu. Sungguh cara yang memalukan untuk berperilaku. Salah satu dari mereka mencibir dan menggelengkan kepalanya. "Aku pikir kamu hanya bajingan yang tidak tahu malu, tapi aku salah. Kamu bajingan yang tidak tahu malu dan bejat." Pendekar pedang muda lainnya yang memegang dua pedang kuno tampak acuh tak acuh dan tetap diam. Tapi seperti temannya, dia menemukan perilaku Suke sangat memalukan. Suke langsung kesal saat melihat reaksi mereka. "Sialan," dia mengutuk diam-diam. "Bukan saja bajingan ini benar-benar tidak berterima kasih padaku bahkan setelah aku mengembalikan pedang mereka kepada mereka, tapi sekarang mereka juga cemburu padaku? Saya telah mendapatkan hak saya untuk ditahan di dada lembut para pendekar pedang ini. Hak apa yang mereka miliki untuk iri dengan saya? Lagi pula, bukannya aku yang menyerbu ke dalam pelukan mereka dan menekan kepalaku ke dada mereka. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka sendirilah yang memilih untuk menarikku mendekat dan memelukku erat-erat?
Dan tidakkah Anda akan mempercayainya, tetapi payudara merekalah yang mulai menarik saya terlebih dahulu. Suke mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke kedua pendekar pedang itu dan berkata dengan keras, kalian berdua. Menjauhlah dariku. Kalian berdua baru saja merampok cincin penyimpananku, apalagi yang kamu inginkan dariku? Tanda tanya petik 2. Suaranya berdering keras dan jelas dan semua orang di kerumunan dapat dengan jelas mendengar setiap kata yang dia katakan. Seolah-olah seluruh kerumunan telah disambar petir. Semua orang terdiam dan mata mereka langsung tertuju pada kedua pendekar pedang itu. Pria muda yang memegang dua pedang kuno tampak acuh tak acuh dan sepertinya tidak memperhatikan kata-kata Suke. Pendekar pedang lainnya berasal dari keluarga bangsawan besar, jadi semua orang di kerumunan mengenalnya dengan baik. Dia bahkan kurang memperhatikan ledakan Suke. Takumi Fujiwara, katanya dengan seringai, berhentilah berpura-pura menjadi orang yang tidak bersalah. Apa menurutmu mereka akan mempercayaimu? Bahkan jika benar aku mencuri cincin penyimpananmu, mereka tidak akan pernah melakukan apa saja padaku. Mereka memang Apa-apaan ini? Kenapa kau memukulku? Dengan prospek diterima oleh Lord Sword Spirit yang dipertaruhkan, tidak ada orang lain yang tidak peduli dengan bangsawan berpangkat tinggi atau kepentingan kecil dalam sekte atau faksi manapun. Seluruh kerumunan tiba-tiba berkerumun ke arah pendekar pedang yang mulia dan menjepitnya ke tanah dan mulai memukulnya. Kamu pencuri kecil, beraninya kamu mencuri cincin penyimpanan Fujiwara? Sungguh memalukan, apa hakmu mengambil barang milik Fujiwara? Bajingan ini pantas dibunuh, bagaimana dia bisa merampok orang yang tidak bersalah dan jujur seperti Fujiwara? Sialan, rasakan tendangan kaki patahku. Paul, itu jurus spesialku, monyet pencuri persik. Ini, coba dewa pemetik anggurku. Aduh, suara jeritan tragis bisa terdengar di Sword Catacomb. Kedua pendekar pedang telah sepenuhnya dikelilingi oleh massa yang marah dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Sementara itu, notifikasi dering muncul di benak Suke. Dalam waktu singkat, dia mendapatkan hampir 2.000 poin tangguh bertindak, hampir cukup untuk menutupi 5.000 poin yang dia habiskan untuk membeli air pemurni sebelumnya. Sama seperti seluruh kerumunan turun ke dalam kekacauan total, Suke diam-diam mengucapkan mantra dan menyelinap menjauh dari kerumunan tanpa ada yang memperhatikan. Dia benar-benar ingin menemukan tempat tenang yang bagus untuk membuka Big Act of King Bug dan melihat apa yang ada di dalamnya, sebelum melanjutkan perjalanannya sebagai Act of King yang resmi dan resmi. Lagi pula, perjalanannya masih panjang, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Jalan bertindak keras yang dia jalani ini sepertinya tidak pernah berakhir.